Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita akan melihat lebih banyak progres lanjutan dari konstruksi layang LRT Jakarta. Nah, di sini kita melihat terlebih dahulu ternyata stasiun yang akan memiliki cabang ke arah Halim itu adalah stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Jadi bukan yang velodrome ya. Kemudian kita juga lihat barusan itu gambar dari stasiun-stasiunnya cukup bagus, cukup nyaman untuk dipergunakan oleh penumpang. Nanti di belakang akan kita bahas lebih detail. Pemantauan akan kita mulai nanti di area-area jembatan penyeberangan orang, kemudian juga di area-area konstruksi yang sudah mulai kelihatan progresnya. Baik itu di JPO dari arah stasiun LRT Velodrome ke arah Pemuda Rawamangun halte Transjakarta di sini, ataupun di halte Transjakarta Velodrome di dekat poolnya Transjakarta. Di seberang sana itu nantinya akan ada layang konstruksi yang berbelok ya untuk jalur LRT Jakarta dari arah Pegangsaan 2 masuk ke Jalan Pemuda. Nah, belokannya hanya ada satu dikarenakan stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang sedang dibangun di depan sana itu akan menjadi stasiun pencabangan antara jalur LRT Jakarta ke arah Pegangsaan 2 dan ke arah Halim fase 1C. Baik, jumlah stasiun yang ada yang akan dibangun yaitu yang stasiun Rawamangun yang tadi kita sudah lihat. Kemudian setelah itu ada stasiun Pramuka BPKP ya setelah menyeberang dari tol, lalu ada stasiun Pasar Pramuka setelah menyeberang dari rel kereta dan stasiun Matraman setelah ada flyover menuju ke arah Jalan Tambak terakhir di Manggarai. Ini model belokan dari velodrome ke arah Jalan Pemuda menuju ke arah barat Manggarai. Ya, kemudian nanti akan ada arah balik ya, satu lagi yang akan menuju ke arah Halim melewati Klender, kemudian melewati Kalimalang. Nah, ada di depan dari Plaza Arion ini. Makanya nanti stasiunnya akan cukup besar ya di sekitar sini dan mirip dengan stasiun Cawang kalau LRT Jabodebek karena akan mengakomodasi ada 2 jalur lagi ke arah timur yaitu Pegangsaan 2 dan juga Halim. Sedangkan yang ke arah barat hanya ada satu. Di bagian bawah di sekitar ujung dari Stadion Velodrome ya ternyata kan masih ada tuh yang ditutup panel. Di lokasi tersebut sempat menjadi area groundbreaking pada saat Pak Menteri Perhubungan dan Pak PJ Gubernur waktu itu mengadakan seremoni. Nah, secara desain di gambar ya yang kalau kita lihat tiangnya ada di pos polisi ini. Jadi nanti akan berbelok dari arah Pegangsaan 2 Velodrome masuk ke Jalan Pemuda ke arah barat. Nah, ini kemarin ada satu dokumen yang kita juga dapatkan dari media LRT Jakarta Co.id atau juga forum komunikasi. Jadi, ya jalur ke arah Pegangsaan 2, jalur ke arah Halim, ingat ya, ini 1C, punya feeder. Jadi ada feeder ke Pegangsaan 2, ada feeder ke arah Halim, dan itu 2 arah. Kemudian lagi ternyata ada jalur utamanya, yaitu Halim langsung ke Manggarai, tapi tetap lewat sini, yang warna hijau, dan juga Pegangsaan 2 ke arah Manggarai yang warna biru ataupun main line. Jadi ada feedernya dan juga ada jalur utamanya. Tinggal nanti tergantung kebutuhan dari masyarakat, jumlah penumpang, dan hal-hal lainnya terkait operasional dari LRT Jakarta sendiri. Keretanya akan menggunakan apa kita belum tahu ya. Dan ini adalah gambaran dari stasiun LRT Jakarta paling ujung Velodrome menggunakan slab track ya dan ada rel ketiga sebagai pencatu daya. Jadi tidak menggunakan listrik aliran atas untuk menggerakkan dari rangkaian kereta. Baik, stasiunnya ya dari gambar desain source yang sama bisa dilihat di internet juga, desain tipikal stasiun. Jadi model-model stasiunnya secara umum dari arah Manggarai dari arah Velodrome sampai ke Manggarai adalah seperti ini. Cukup bagus, cukup keren ya. Kemudian simple, lebih mengutamakan juga sirkulasi udara kalau kita lihat dari interior design sama eksterior desainnya. Nah, banyak kaca, kemudian tentunya sinar matahari dapat masuk dengan optimal untuk faktor kesehatan dan seterusnya. Yang menarik lagi yang akan kita lihat ya di sini, walaupun belum akan sampai di sini ya, tapi di duku atas sebenarnya sudah ada desain untuk stasiun LRT Jakarta, tepatnya di depan dari gedung Landmark ya di arah
pinggir jalan, ya, arah pinggir jalan eh, Galunggung, kurang lebih seperti itu. Namun kita akan menunggu, semoga saja itu juga bisa terjadi realisasi karena itu sangat membantu masyarakat. Kemudian di Manggarai ya, nanti itu akan crossing dengan jalur kereta KRL ataupun kereta jarak jauh yang masih ada sekarang yang ke arah eh, Duku Atas, KRL Sudirman Tanah Abang ataupun juga yang ke arah Cikini, seperti itu. Baik, kita kembali ke lapangan di sini di perempatan Arion, tepatnya di depan area konstruksi. Jadi dari arah stasiun Velodrome nantinya hanya ada satu layang konstruksi ke arah barat. Lalu yang ke arah Halim akan lurus dari sini ya, tidak mengambil dari Velodrome sendiri. Dan untuk arah jalur serta rute-rutenya tadi sudah ada di gambar yang sebelumnya, tinggal dilihat, diamati, dan kita akan pantau realisasinya. Ya, yang ke arah Halim juga cukup perlu dikarenakan di sana sudah ada kereta cepat Jakarta Bandung. Sebenarnya menjelang ke stasiun KCIC Halim itu juga akan crossing dengan KRL Cikarang Line di Klender ya. Nah, apakah di sana akan ada satu titik temu ataupun integrasi? Mudah-mudahan iya, karena bagi para penumpang KRL yang ingin menuju ke utara bisa langsung turun di sini di sana ya. Kemudian naik LRT Jakarta menuju ke arah Kelapa Gading misalnya. Atau nanti kalau sudah tersambung ke arah Sunter, JIS, Kemayoran, Raja Wali, maka akan lebih baik lagi. Di area yang ditutup ya, di bagian depan kita di sini kita melihat ada truk-truk yang parkir di pinggir jalan. Truk-truk ini berfungsi untuk membawa hasil galian tanah. Nah, galian-galian itu adalah bekas dari bore pile yang sudah jadi ya, ataupun tiang-tiang pancang yang dibuat ke dalam tanah, pile-pilenya. Biasanya prosesnya adalah menggunakan bor terlebih dahulu, kemudian dimasukkan casing, ya, bornya sedikit, kemudian dimasukkan casing yaitu besi bulat, ya, lempeng besi bulat yang berupa tabung, lalu dibor lanjutan. Nah, dikeluarkan tanahnya, biasanya ditumpuk di luar, kemudian ada ekskavator yang membantu memindahkan, meloading tanah tersebut masuk ke truk, dan truk membawanya sehingga area konstruksi menjadi lebih rapi ya, dapat dilanjutkan pekerjaan lainnya. Setelah selesai pengeboran ya di dalam besi tadi, tabung besi, lalu dibuatlah anyaman ataupun tulang-tulang besi, fabrikasi sih namanya, membentuk bulat nih tulang-tulang tersebut. Biasanya kalau untuk lantai kan persegi 4 atau bagaimana ya, ini dibuat menjadi bulat tulang-tulang besinya dan dimasukkan ke dalam casing ataupun tabung besi yang masih tertancap ya, dan sudah kosong nih tanahnya. Dari situ dimasukkan cor-coran. Nah, cor-coran itu ditunggu sampai keras, maka dicabutlah si casingnya ataupun tabung besi tersebut. Nah, dari selesainya proses tersebut maka terbentuklah sebuah tiang pancang yang kuat ya, yang sudah tertanam ke dalam tanah, sehingga di bagian atasnya bisa dibuatkan sebagai pondasi dan menjadi penopang tiang-tiang dari layang konstruksi LRT Jakarta. Nah, dari tiang-tiang tersebut akan digabungkan satu sama lain menggunakan box-box girder ataupun beton-beton kotak memanjang yang nantinya menghubungkan antar tiang, membentuk jembatan, dan di atasnya bisa ditaruh rel untuk dapat dilewati oleh kereta. Kurang lebih begitu simpelnya. Mungkin teman-teman dari konstruksi bisa sharing ya. Nah, di bagian bawah sana terdapat juga sheet pile ataupun baja-baja ya, yang juga ditanam di pinggir dari tiang-tiang board pile yang sudah terbentuk. Itu nanti akan digunakan untuk membuat mungkin pile cap ya, bagian kepala dari pile-pile ataupun beton pancang yang sudah ditanam. Bore pile itu namanya beton yang dibor dulu, dipancangkan ke dalam tanah. Ada lagi yang tidak dipancangkan ya. Jadi
tidak dibuat di dalam tanah, tapi sudah jadi, tinggal dimasukkan ditanam. Seperti yang ada di kali-kali Ciliwung itu tinggal ditancapkan saja ya menjadi turap-turap karena tidak perlu dilakukan pengecoran. Dua sisi ya kalau kita lihat di halte Transjakarta Velodrome sini pekerjaannya sangat masif dan sudah banyak dari fondasi-fondasi dasar tiang dari konstruksi layang LRT Jakarta selesai. Ke arah barat kita lihat di sini ini board pile-nya sudah kelihatan kepalanya ya. Biasanya itu akan dilanjut menjadi area-area fondasi, nanti akan dibuatkan tiangnya setelah itu. Untuk lajur yang terpakai saat ini adalah lajur Transjakarta. Bisa dilihat dari beton lajur Transjakartanya sudah dibongkar. Kemudian ada beberapa bagian yang memang dilebarkan karena adanya pekerjaan ini nih, pembuatan board pile. Selesai ini ya nanti mungkin akan dilanjut menjadi kolom ya ataupun menjadi tiang-tiang ke atas. Tadi kita juga sudah lihat besi-besinya, kemudian nanti akan dicor dan sampailah ke bagian kepala dipasang girdernya. Nah, proses ini yang paling masif, paling banyak progresnya ada di sini ataupun di sekitar Pemuda Rawamangun. Kalau yang ke arah Pramuka itu masih dalam penyiapan lahan ya, pembongkaran pohon. Nanti bisa dilihat di video kami berikutnya. Material-material yang disiapkan di sini itu ada besi-besi, batang-batang besi panjang ya. Biasanya dipakai untuk fabrikasi atau membuat anyaman-anyaman besi kayak begitu tuh sehingga membentuk bagian dasar sebuah tiang nantinya dan dicor. Lalu hasil tanah di sini masih belum dikeluarkan ya, mungkin menunggu ekskavator nampaknya. Nih kalau kita naik Transjakarta ya, tadi kita langsung ada di halte melihat ke bawah. Ada tanah, ada bagian dari kolom yang sudah mulai dibuat ya ataupun tiang-tiang berserta pondasinya. Jadi dengan adanya dipancangkan tadi beton ke bawah ataupun dibuat dibor, dicor, menjadikan tiang itu benar-benar kuat untuk menahan beban ya, melewatkan tentunya kereta nantinya di mana teman-teman semua akan menggunakannya. Nah, di sini ya tadi agak ke arah barat akan ada stasiunnya, stasiun Rawamangun, dan stasiun tersebut akan lebih besar mungkin ya dibanding dengan yang lainnya dikarenakan menampung 2 jalur yang dari arah Pegangsaan 2 dan yang dari arah Halim, kemudian satu lagi yang ke arah barat yaitu ke arah Manggarai. Alat berat lainnya yang kita lihat di sini adalah kren ya. Kren ini berfungsi tadi bisa mengangkat anyaman-anyaman besi, tulang-tulang besi yang membentuk bulat ya yang sudah difabrikasi atau juga casing-casing tabung-tabung besi yang dipergunakan untuk keperluan berikutnya pengecoran. Kemudian juga mengangkat hal-hal lainnya ya. Baik, ini ada satu dokumen yang kita juga lihat dari media sosialnya Waskita ya, bisa dicari juga di internet. Stasiunnya ada Stasiun Rawamangun, Pemuda BPKP, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai. Nah, di Pemuda cuma ada satu stasiun ya, kemudian lompat setelah tol ada BPKP. Dan model dari stasiunnya kalau kita lihat ya mungkin tidak begitu bulat-bulat ya, tapi modelnya lebih ke kotak-kotak seperti ini. Baik, kita saksikan terlebih dahulu. Ada JPO tentunya, kemudian ada lift, dan ada JPO ini ada yang berupa rem juga ya. Kemudian keretanya seperti ini. Kita belum tahu keretanya nanti seperti apa, dari mana ya, apakah masih Hyundai Rotem kemudian tinggal ditambah rangkaiannya atau menggunakan kereta lainnya ya. Yang jelas mungkin disesuaikan standar rel, daya, dan hal-hal teknis lainnya terkait operasional. Nah, akses menuju ke bawah tentunya seperti biasa ada eskalator ya, ada anak tangga. Ini barusan rangkaian keretanya ya kalau kita lihat dari media sosialnya Waskita nih. Nah, tiang-tiang itu tadi yang lagi dibuat ya, salah satunya adalah membuat
membuat cor tadi ke dalam tanah, menjadikan sebagai tiang pancang penguat lah lebih tepatnya. Kemudian bagian atasnya akan menjadi seperti tiang-tiang ini, ataupun juga tiang-tiang yang dipakai di stasiun-stasiun. Apakah akan terintegrasi dengan bis Transjakarta? Nampaknya akan iya ya, kalau kita lihat dari desainnya ada stasiun di bagian bawah. Baik, kita akan pantau lagi lebih lanjut ya. Silakan ikuti video-video berikutnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.